Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Misteri kotoran burung, mengapa burung tidak kencing cair? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini contoh luar biasa dari rekayasa biologi yang sering banget kita anggap remeh. Coba deh kita pikirin pertanyaan simpel ini. Pernah nggak sih seumur hidup kalian ngelihat burung kayak merpati atau ayam kencing? Kalian pasti sering kan lihat kotoran burung yang warnanya putih nempel di kaca mobil. Tapi di mana cairan urinnya? Eksplorasi kita kali ini bakal ngungkap misteri detektif biologi di balik pertanyaan sehari-hari ini. Dan nyari tahu kenapa kotoran burung itu bentuknya pasta putih kental, bukan cairan kayak yang biasa kita keluarin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri burung tidak kencing dan anatomi unik. Buat mecahin misteri ini, kita harus mulai dari petunjuk pertama, yaitu anatomi tubuh mereka. Perbedaannya itu benar-benar mencolok loh. Kalau di mamalia, kayak kita nih, sisa metabolisme diproses jadi urea yang gampang larut dalam air, terus disimpan sebagai cairan di kandung kemih, baru deh dibuang. Tapi burung, mereka itu sama sekali nggak punya kandung kemih atau uretra. Sistem ekskresi mereka nyampur feses padat sama zat pasta putih yang namanya asam urat di dalam satu ruangan serbaguna yang kita sebut kloaka. Jadi nggak ada tuh yang namanya sistem pemisahan cair dan padat kayak yang biasa kita tahu. Lanjut ke bagian anatomi unik lainnya, yaitu penghematan air ekstrim. Kalau kita intip lebih dalam ke cara kerja ginjal burung, kita bakal nemuin sistem ganda yang super keren buat nahan cairan di tubuh mereka. Jadi, ada konsep biologi yang namanya urikotelisme. Gini, waktu tubuh mencerna protein dari makanan, proses itu ngehasilin amonia yang lumayan beracun buat sel. Tubuh kan harus ngubah zat ini supaya aman dibuang kan? Nah, burung milih jalur evolusi ini, yaitu ngubah amonia beracun tadi jadi asam urat, sebuah zat yang benar-benar susah larut dalam air. Tujuannya cuma satu, penghematan air yang ekstrem. Coba perhatiin jalur biokimianya. Kalau mamalia pakai siklus urea, burung itu memproduksi asam urat di hati mereka lewat proses yang ngelibatin enzim khusus, namanya xanthin dehidrogenase. Bisa dibilang enzim ini pahlawan tanda jasa lah yang bikin burung bisa nangani limbah nitrogen tanpa butuh banyak air buat ngeluarinnya. Tapi ya ada harga mahal yang harus dibayar. Buat ngubah amonia jadi urea kayak di tubuh mamalia, kita cuma butuh sekitar 3 ATP alias unit energi sel. Tapi bikin asam urat butuh sekitar 7 ATP. Wah, burung harus bayar ongkos energi lebih dari 2 kali lipat, bayangin. Kenapa mereka rela? Jawabannya jelas, demi efisiensi air. Asam urat itu hampir nggak butuh air sama sekali buat dibuang. Biar gampang bayanginnya, asam urat ini semacam ekivalen biologis dari pasta gigi. Saking pekatnya, dia mengendap dan misah dari cairan. Ini bikin burung bisa, ibaratnya memeras limbah nitrogen mereka keluar dari tubuh dengan kehilangan air yang hampir nol. Efisien banget kan? Terus, kenapa burung harus mati-matian hemat air sampai rela bakar energi 2 kali lipat? Ini bawa kita ke topik selanjutnya. Asam urat sebagai solusi sempurna buat penerbangan. Buat jadi mesin terbang yang gesit, burung harus tunduk sama hukum fisika yang ketat banget soal berat badan. Makanya anatomi mereka dipangkas habis-habisan. Tulang mereka itu berongga, organ reproduksi mereka bahkan menyusut drastis kalau lagi nggak musim kawin, rahang bertulang diganti paroh keratin yang super ringan, dan yang paling penting buat bahasan kita, mereka bener-bener ngilangin kandung kemih dari rancangan tubuh mereka buat ngurangin beban. Kalian tahu kan, terbang bawa urin cair di dalam tubuh itu ibarat pesawat yang bawa kargo, cairan yang goyang-goyang. Itu bakal ngancurin rasio tenaga terhadap berat dan bikin stabilitas aerodinamisnya berantakan. Bayangin cairan terguncang di dalam tubuh waktu burung menukik tajam atau bermanuver, wah itu bencana fisika. Tanpa kandung kemih, burung bebas dari beban cair yang bikin gak stabil ini. Tapi tunggu, kalau nggak punya kandung kemih, gimana dong cara mereka nahan air? Nah, disinilah keajaiban pabrik daur ulang air di dalam kloaka mereka bekerja. Urin yang masuk nggak langsung dibuang loh, lewat gerakan otot yang namanya retroperistalsis, urin didorong mundur ke bagian usus besar. Di sana, usus kerja kayak spons, nyedot lagi sisa air dan elektrolit ke dalam aliran darah. Saluran pencernaan ini jadi semacam kandung kemih sementara buat nyerap air sebelum limbahnya dibuang dalam bentuk pasta tadi. Oke, sekarang kita bahas pendorong evolusi besar kedua di balik anatomi unik ini, keajaiban telur dan asam urat. Kalau terbang itu urusan ngurangin berat badan, nah yang kedua ini murni soal bertahan hidup pas masih jadi embrio di dalam cangkang. Coba kita bandingin dua kondisi ini. Embrio mamalia di dalam rahim tuh enak banget.
Soalnya, limbah urea cair mereka bisa gampang dibuang lewat tali pusat, masuk ke peredaran darah ibunya buat dibersihin. Sebaliknya, embrio burung itu keperangkap di ruang tertutup, yaitu cangkang kalsium karbonat, yang cuma bisa ditembus gas, bukan cairan. Ini alasan kuat kenapa urea itu bahaya banget buat embrio burung. Kalau mereka ngehasilin limbah berupa urea cair, urea itu bakal larut dan numpuk di dalam cairan telur. Efeknya bakal muncul tekanan osmotik yang ganas, yang secara harfiah nyedot air keluar dan sel-sel si embrio. Ujung-ujungnya, bayi burung bakal dehidrasi fatal dan mati keracunan nitrogen di dalam telurnya sendiri. Ngeri kan? Tapi evolusi ngasih solusi yang super elegan. Burung ngembangin organ yang namanya allantois. Gampangnya, ini tuh kayak tempat sampah tersegel di dalam telur. Karena limbah embrio itu berupa asam urat yang gak larut air, asam urat ini bakal mengkristal jadi padat dengan aman di dalam allantois. Kristalnya pasif, gak nyerap air, dan tetap tersimpan aman sampai telurnya menetas. Tapi ya namanya juga alam liar, biologi selalu punya pengecualian. Mari kita lihat bagian pengecualian. Burung laut dan burung unta. Beberapa burung yang berhasil melanggar aturan ini karena gaya hidup mereka yang beda banget. Kita mulai dari burung raksasa yang nggak bisa terbang ini, kelompok ratite, kayak burung unta. Karena mereka nggak butuh lepas landas ke udara, mereka nggak perlu pusing mikirin berat badan. Nah, dari hasil radiografi kloaka burung unta, terbukti kalau mereka benar-benar ngeluarin cairan urin yang terpisah dari feses padatnya. Ini sifat yang lebih mirip mamalia. Tanpa tuntutan buat nurunin berat badan, anatomi mereka otomatis menyesuaikan diri. Burung unta punya bagian di ujung kloaka yang namanya proctodeum yang bisa melar masif banget. Fungsinya udah persis kayak kandung kemih kita, dan asalnya ini bisa nampung sampai 2,5 liter urin cair murni. Luar biasa! Aturan biologi lainnya dilanggar sama burung laut, kayak pinguin atau camar. Ginjal burung kan aslinya nggak didesain buat ngeproses air garam, tapi burung laut mau nggak mau harus minum air laut buat bertahan hidup. Rahasianya ada di kelenjar garam supraorbital, kelenjar super efisien yang letaknya persis di atas mata mereka. Proses osmoregulasinya gila banget. Pas mereka minum air laut, kadar garam di darah langsung melonjak tajam. Otak mereka, tepatnya hipotalamus, bakal ngedeteksi ini dan langsung ngasih sinyal ke kelenjar garam tadi. Kelenjar ini secara aktif memompa keluar ion garam, yang bikin burung-burung ini bisa ibaratnya bersin, ngeluarin cairan garam pekat dari hidung mereka. Ini cara mereka nge-bypass keterbatasan ginjal sepenuhnya. Penjelasan kita hari ini udah nyatuin banyak banget utas biologi yang kompleks, jadi mari kita masuk ke kesimpulan mahakarya evolusi di langit. Kotoran burung warna putih bentuk pasta yang sering kalian lihat nempel di kaca mobil itu bukan sekedar kotoran yang bikin repot. Itu adalah hasil rekayasa evolusi tingkat tinggi selama jutaan tahun. Ini tuh cara alam buat meminimalkan hambatan aerodinamis bagi makhluk yang menguasai langit, menjaga keseimbangan air dengan sangat presisi, dan nyelamatin generasi mereka dari keracunan di dalam cangkang telur. Anatomi ini benar-benar nunjukin seberapa fleksibel makhluk hidup bisa beradaptasi sama lingkungannya. Setelah tahu gimana rumit dan briliannya desain dari hal sesederhana cara burung buang kotoran, ini seharusnya bikin kita berhenti sejenak dan mikir, mengetahui hal ini, mahakarya evolusi tak terlihat apalagi sih yang sebenarnya terbang tepat di atas kepala kita setiap hari, yang masih nunggu buat kita pahamin? Terima kasih udah ngikutin eksplorasi biologi ini bareng saya. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.